Hai, kalian kalau dengar kata Yogyakarta, yang kebayang apa? Malioboro, keraton, atau mungkin kuliah di UGM? Sudah terbiasa terjadi kampung. Yap, Yogyakarta emang terkenal banget bukan cuma di Indonesia, tapi juga sampai mancanegara. Kota ini punya status khusus, namanya Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan pemerintahan sendiri dan adat istiadat yang masih dijaga. Tapi ternyata kalau kita lihat dari kacamata geografi, Jogja tuh juga menarik banget buat dibahas. Karena Jogja itu contoh nyata dari namanya polarisasi ekonomi. Polarisasi ekonomi itu sebenarnya konsep yang mirip sama pusat pertumbuhan, tapi ada bedanya. Kalau pusat pertumbuhan fokusnya pada satu wilayah yang jadi pusat kegiatan dan memicu pertumbuhan di sekitarnya. Kalau polarisasi ekonomi apa dong? Nah, polarisasi ekonomi itu lihat dari sisi lain, yaitu gimana pusat itu bisa bikin perbedaan yang besar antara pusat dan daerah sekitarnya. Intinya, pusatnya makin maju, tapi daerah pinggiran belum tentu berkembang sama cepatnya. Bahkan kadang malah tertarik ke pusat. Menurut kalian, kenapa Yogyakarta masuk ke teori polarisasi ekonomi? Nah, karena Yogyakarta jadi pusat aktivitas ekonomi, pendidikan, budaya, dan pariwisata. Mahasiswa dari seluruh Indonesia datang buat kuliah, wisatawan datang dari mana-mana, industri kreatif dan UMKM berkembang pesat. Tapi karena semua kegiatan ini terkonsentrasi di pusat kota, arus uang, barang, dan tenaga kerja lebih banyak berputar di kota Jogja daripada merata ke seluruh kabupaten di daerah istimewa Yogyakarta. Misalnya, Sleman yang dekat kota ikut berkembang karena banyak kampus dan wisata di sana. Tapi daerah yang jauh seperti Kulon Progo bagian barat atau Gunung Kidul bagian selatan, pertumbuhannya cenderung lebih lambat dan infrastrukturnya kurang lengkap dibandingkan di pusat. Sekarang kita coba bongkar sisi positif dan negatifnya yuk. Polarisasi ekonomi punya sisi positif. Kota Yogyakarta jadi mesin yang menggerakkan perekonomian. Lapangan kerja banyak, wisata berkembang, sektor pendidikan maju. Banyak orang dari daerah sekitar yang dapat kesempatan kerja atau usaha di kota. Tapi ada juga sisi negatifnya, karena pusatnya terlalu dominan, daerah pinggiran bisa tertinggal, baik dari segi fasilitas, akses pendidikan, maupun peluang kerja. Akhirnya banyak orang desa pindah ke kota untuk cari kesempatan, dan ini bikin kesenjangan semakin terasa. Nah, jadi kalau kita analisis, Yogyakarta itu termasuk dalam teori polarisasi ekonomi. Pusatnya berkembang pesat dan jadi daya tarik besar, tapi perbedaan antara pusat dan pinggiran masih cukup nyata. Tantangannya adalah gimana caranya perkembangan ini bisa merata biar semua daerah di daerah istimewa Yogyakarta bisa maju bareng. Jadi singkatnya, Jogja itu gak hanya unik budaya dan pendidikan, tapi juga punya posisi strategis dalam kerangka wilayah pembangunan B nomor 4 yang dipimpin pusatnya di Jakarta. Seru kan?